Bab 917. Pria misterius menghadang jalan. Perjalanan kembali ke Jiangzhou sangat lancar. Tidak terjadi apa-apa, hingga sampai di keluarga Tang Jiangzhou. Beberapa tahun ini, perkembangan keluarga Tang sangat pesat. Karena anggota keluarga Tang juga sudah masuk ke jalan seni bela diri, keluarga Tang juga mengalami perubahan dan pengaturan ulang. Dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian tinggal di pusat kota, mengurus bisnis duniawi. Satu bagian tinggal di pinggiran kota, kalau ada waktu luang pun melatih seni bela diri. Sedangkan Klutang kembali ke keluarga Tang yang ada di pinggiran Jiangzhou. Setelah mengantar Klutang kembali ke keluarga Tang, barulah pergi kembali ke desa kecil. Sebelum pergi, Klutang terus mengingatkan, agar Kingston Jiang tidak sembarangan pergi, setelah buah mata, segera kembali ke sini. Kingston Jiang juga berjanji. 1 hari kemudian, Kingston Jiang sudah tidak di tempat yang tidak jauh dari desa. Dia mengendarai mobil, bersenandung bahagia. Beat. Mendadak di depan muncul satu orang, dia pun menginjak rem, roda pun bergesekan di permukaan jalan, juga tercium aroma gosong. Kingston Jiang menghentikan mobil dan turun dari mobil. Yang menghalangi jalan ada seorang pria. Memakai jubah hijau kuno, berambut panjang, dilihat dari luar sekitar usia 20 tahun lebih, muka lonjong dan tampan. Senyuman di wajah pun sangat tenang. "Siapa kamu?" tanya Kingston Jiang yang berdiri di depan pria ini. Melihat orang ini, dia ada firasat buruk. Orang yang menghalangi jalan pasti bukan orang biasa. "Orang yang menantangmu," ujar pria berjubah biru, seolah-olah bukanlah hal yang sulit. "Menantangku?" Kingston Jiang pun tertawa. Semenjak dia masuk ke dunia seni bela diri, masih belum ada orang yang begitu berani menantangnya. Dia tersenyum, tapi dalam hati berpikir, siapa pria ini, kenapa mau menantangnya? Tersenyum dan berkata, "Tidak ada waktu." Selesai berkata, memutar badan mau naik ke mobil. Syuh. Seketika pria berjubah biru langsung maju, muncul di depan pintu mobil dan menekan pintu mobil. Kecepatannya sangat cepat, sampai Kingston Jiang pun tercengang. "Kamu hanya ada dua pilihan, satu menerima tantanganku, satunya lagi aku membunuhmu." Pria berjubah biru menekan pintu mobil, menatap Kingston Jiang, senyuman di wajah sangat meremehkan. Kingston Jiang menatapnya dengan serius. Dalam ingatannya tidak pernah melihat pria berjubah biru ini. "Siapa kamu?" tanyanya sekali lagi. "Aku siapa? Kamu tidak berhak mengetahuinya." Pria berjubah biru ini sangat sombong. Selesai berkata, langsung mengepalkan tangan, meninju ke arah kening Kingston Jiang. Kingston Jiang memiringkan kepala, menghindari tinjuan ini. Tapi bayangan yang keluar dari tinjuan ini pun langsung terkenal batu yang ada di pinggiran jalan. Batu tersebut mendadak retak dan menjadi serbuk, jalan pun muncul lubang besar. Serangan biasa saja sudah begitu menakutkan. Kingston Jiang melihat keadaan ini, senyuman di wajah pun hilang, berubah menjadi serius. Serangan orang ini begitu mematikan, jika terkena kepalanya pasti akan langsung hancur. Pria berjubah biru mengangkat kepalan tangan, memandang Kingston Jiang, berkata dengan nada remeh, "Mantap juga, reaksi cukup cepat. Di usiamu ini sudah memiliki tingkatan alam seperti ini, sangat langka. Aku semakin tertarik padamu." Ekspresi Kingston Jiang pun sangat serius. Dia sadar hari ini tidak bertarung, pasti tidak akan bisa pergi. Tapi dia lebih penasaran dengan status orang ini. Master kuat di negara Dacia maupun dunia, dia rata-rata mengenalnya. Meskipun tidak kenal, juga pernah mendengarkannya. Tapi orang di depannya, dia tidak kenal, dari penampilan juga tidak pernah mendengarkannya. Dia menatap pria berjubah hijau, berkata dengan santai, "Ingin menantangku, setidaknya aku harus mengetahui kamu siapa, sebutkan namamu, kita cari waktu lain." "Tidak perlu." Selesai berkata, kembali mengayunkan kakinya. Kingston Jiang mengelak muncul di kejauhan 20 meter. Dia mengira berhasil menghindari tendangan musuh, tapi di saat dia berhenti,
kembali melihat ada tendangan yang mengarahnya, ekspresi pun berubah, langsung menahan dengan tangan. Saat tangan menahan tendangan musuh. Di saat menyentuh, Kingston Jiang merasakan kekuatan yang menakutkan. Seketika, dia tidak bisa menahan kekuatan ini, terpelanting beberapa meter ke belakang. Kekuatan tenaga yang menakutkan ini, membuat darah dan tubuhnya mulai bergejolak. Darah pun sudah naik sampai tenggorokan. Dia memaksa menelan darah ini, menggerakkan energi ki baru bisa menenangkan darah yang bergejolak ini. Mantap! Pria berjubah biru berdiri di tempat semula, melihat Kingston Jiang dengan tatapan serius dan memuji. Sepertinya isu yang beredar itu nyata, kamu adalah kader yang luar biasa. Hei bocah, keluarkan seluruh tenagamu, jika tidak hari ini adalah hari kematianmu. Meskipun memuji, tapi tatapan sangat dingin. Saat ini, Kingston Jiang merasakan aura membunuh. Perasaan ini, dia sudah lama tidak pernah muncul. Dia menenangkan hati, dia tidak ingin bertarung dengan pria yang tidak jelas. Dia menghirup napas dalam-dalam dan berkata, maaf, aku tidak ada waktu menemanimu bertarung. Ingin main? Cari orang lain saja. Main. Pria berjubah biru pun tersenyum remeh. Hei, kamu kira aku sedang bermain denganmu? Akhir kalimat, dia langsung bergerak. Kecepatan secepat kilat, seketika sampai di depan Kingston Jiang, dan meninjunya. Kingston Jiang tidak ingin bertarung. Tapi, dia malah sudah bertahan sekuat tenaga. Dia terus mengelak. Boom! Tinjuan pria tersebut tidak terkena sasaran, tapi kekuatan tenaga yang menakutkan ini langsung menghantam ke permukaan tanah, langsung menimbulkan lubang besar. Seketika, debu dan kerikil pun beterbangan. Kekuatan tenaga yang menakutkan. Kingston Jiang pun kaget. Siapa ini? Kenapa begitu kuat? Dia sepertinya tidak ada konflik dan dendam dengan orang ini, kenapa dia menyerang begitu sadis? Di saat Kingston Jiang sedang keheranan, musuhnya mulai menyerang lagi. Cari mati. Kingston Jiang sudah emosi. Dia pensiun, tidak mengurus dunia seni bela diri kuno, tidak ingin bertarung dengan orang dunia seni bela diri kuno, bukan menandakan dia takut. Sekarang orang ini sudah terus memprovokasinya. Patung pun bisa marah. Dia meninju. Dua tinjuan saling menabrak. Pria berjubah biru langsung terpelanting ke belakang. Di waktu bersamaan gelombang kekuatan pun langsung menghancurkan jalan raya. Pria berjubah biru mundur belasan langkah, baru berhasil menahan tenaga Kingston Jiang. Dia menghempas-hempas lengannya, berkata dengan nada meremehkan, begini dong dari tadi. Kamu harus siap-siap, aku akan menyerang sekuat tenaga. Selesai berkata, langsung melaju ke arah Kingston Jiang. Jarak belasan meter hanya menggunakan waktu tidak sampai 1 detik. Badan mencondongkan ke arah Kingston Jiang. Pas muncul, langsung lompat, setinggi belasan meter, menginjak ke arah Kingston Jiang. Kingston Jiang pun mulai serius, mengepalkan tangan, meninju ke atas. Telapak tangan beradu dengan telapak kaki. Bom! Dua kekuatan saling menabrak. Dimensi pun seketika retak. Kingston Jiang jatuh ke bawah. Pria berjubah biru pun terpelanting ke belakang, tapi dia memutar badan di udara, kembali menyerang ke arah Kingston Jiang. Badan Kingston Jiang masih belum mendarat di permukaan tanah, langsung melompat ke atas. Pertarungan pun dimulai. Bersambung.